Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai berry ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kuatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat,
Apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia yang telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap. Saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut.
Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, Nenek tidak terlalu terampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya Nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Kita mulai tantangan kuliner kita. Tiffany, sudahkah kau memikirkan apa yang kamu mau? Oh, di mana gambarnya? Gambarnya di sini. Aku ingin membentuk gajah, hiu, dan batang kayu. Mereka sangat populer sekarang. Ini yang keren, Tiffany. Aku akan memulai membuat batang kayu. Namanya Tung 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 Sahur. Kita susun kuenya. Kita lapisan coklatnya di sini dan krimnya vanila. Setiap lapisan harus diolesi krim. Kita buat kue yang panjang dan bundar. Wah, sudah bagus sekali. Sekarang kita hias wajahnya. Siapa itu? Aku tidak ingat cerita seperti itu. Tiffany, sayang, tunjukkan sekali lagi. Baiklah, Nenek, lihat itu. Buatkan hidangan berbentuk lililalala. Jadi itu gajah. Tapi kenapa warnanya hijau? Baiklah, aku menggunakan kaktus. Aku akan menggunakan topi berbentuk gajah di atasnya. Kemudian tambahkan sepatu imut. Selesai. Hanya saja ini berduri. Alice, apa yang kamu lakukan? Wah, bagus sekali kan? Ini mirip sekali dengan Tung 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 Sahur. Mari kita tambahkan tangan di sini. Tung 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 sahur. Dan tentu saja kita tambahkan tongkat kesukaannya. Nenek terjatuh. Gajahnya lucu sekali. Aduh, jariku tersunjuk. Kakek, apa yang akan kamu siapkan? Aku sudah memikirkan semuanya. Aku harus membuat hiu. Mari kita buat dengan tepung. Buat adonan. Ya, lalu jadilah kue. Wow, bagus sekali. Bagaimana kau melakukannya? Sedikit lagi hampir selesai. Voila. Hasilnya sangat mirip dengan gambar yang Tiffany tunjukkan. Coba ini, sayang. Wow, kalian benar-benar membuat kue berdasarkan gambarku. Ini yang aku inginkan. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Tapi ada yang salah dengan hidangan Nenek. Apa ini bisa dimakan? Aduh, jariku, aku tertusuk. Maaf, Tiffany. Baiklah, aku akan mencoba kue dari Alice. Dia sudah membuat yang terbaik. Kelihatannya menggugah selera. Coklat ini enak sekali. Sekarang kita coba hiunya. Kita coba siripnya dari sini. Wah, manis sekali. Sekarang kita coba kuenya. Aku suka sekali kue di sini, luar biasa. Tapi siapa yang akan menang? Alice atau Chef sudah diputuskan. Chef, kemenangan milikmu. Ya, aku tahu aku pasti menang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Tenang saja, Nenek. Wah, aku ingin sesuatu yang enak. Aku sudah tahu apa yang aku harus buat. Aku akan membuat kue yang lezat. Semua yang kamu suka ada di sini. Aku akan menyiramnya dengan lapisan gula. Ya, cantik sekali, bukan? Ya, kita pasang di sini. Oh, tapi tidak. Bagaimana kalau membuat sesuatu dari permen? Aku mau permen yang banyak sekali. Baiklah, aku akan memikirkan sesuatu. Aku butuh bentuk di sini. Ya, kita bentuk cetakan dari kue. Ya, sekarang kita lapisi dengan krim. Lalu kita taruh kue lain di atasnya. Ya, seperti itu.
Warnanya sudah bagus. Kita tambahkan lagi kue lainnya. Kita tambahkan lagi krimnya. Bagus sekali. Ya, seperti ini sangat-sangat cantik. Bukan kueku hampir selesai. Ini jauh lebih baik. Ya. Kemudian kita tambahkan yang terakhir. Dan warnanya sudah sangat-sangat cantik. Sekarang kita ambil sebungkus Skittles. Tapi bukan kemasan kecil. Kita pakai kemasan yang paling besar. Kita tuangkan langsung ke dalam kue. Ya, lubang kue ini penuh dengan Skittles. Kemudian kita tutup dengan potongan kuenya. Ya, bagus sekali. Sekarang kita tuangi dengan lapisan merah. Penting untuk membuat lapisan yang indah dan rata. Lalu kita tambahkan di sini. Ya, ini sangat-sangat cantik. Agar lebih menjiwai, kita tambahkan huruf S. Ya, voila. Sudah jadi kueku. Oh, kalau begitu aku juga tahu apa yang harus kulakukan. Aku butuh coklat. Aku akan butuh yang banyak. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya kita lelehkan dengan bantuan pengering rambut. Udara panas akan melelehkannya jadi cair dalam hitungan detik. Sempurna, mari kita lanjutkan. Selesai. Kemudian aku akan membekukannya sedikit. Aku akan menggunakan semprotan di sini. Oh tidak, kipas angin yang sangat kuat. Bagaimana cara mematikannya? Oh, dia sudah mati. Tidak, Wiku, kemana dia pergi? Itu tepat di atasku sekarang. Kacamataku padamu, kembalikanlah. Aku tidak bisa melihat apapun tanpa mereka. Dan kembalikan rambutku. Dasar nakal. Itu sangat lucu. Ya, aku akan menambahkan Malteser di sini. Kita tuangkan ke dalam cetakan coklatnya. Ya, tambahkan Malteser yang lebih banyak lagi. Kemudian kita tutup dengan setengah coklat lainnya. Mari kita tambahkan label Malteser. Ingatkan dengan Malteser raksasa. Aku akan melambaikan diri. Apakah sudah selesai? Aku harus bergegas. Aku akan menggunakan semangka. Ya, mari kita potong jadi 2. Dan kita keluarkan dagingnya. Ya, bagus sekali. Aku sudah mengeluarkan semua isinya. Ya, bagus sekali. Sekarang kita tambahkan lagi semangka ke dalamnya. Bagus sekali, bukan? Dan sudah selesai. Kita tambahkan sedikit anggur, buah-buah beri, dan kita tutup dengan setengahnya. Dan Tiffany selamat menikmati. Wow, banyak sekali permennya di sini. Ini sangat menyenangkan. Mari kita coba dengan kue Skittles ini. Wah, kuenya besar sekali. Ada Skittles di dalamnya. Ini sangat-sangat fantastis. Enak sekali. Aku akan mengakan semuanya. Ini betul-betul lezat. Iya, ini betul-betul super sekali. Aku akan mencoba yang Malteser ini. Ini enak sekali. Ya, baiklah. Wow, ini betul-betul lezat sekali. Ya, selanjutnya. Kemudian kita akan tambah di sini. Baiklah. Wah, sudah selesai. Baiklah, kita akan makan kue semangka ini. Ya, kita ambil di sini. Wow, itu sangat-sangat aneh. Oh, tidak itu. Di dalamnya ada buah-buah beri dalamnya. Ada buahnya di sini. Tidak buruk. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Wow, siapa pemenangnya? Ya, tentu saja aku pemenangnya. Ya, aku adalah yang terbaik. Baiklah. Ada sushi di sini. Aku ingin sekali roll yang sangat-sangat lezat. Ya, sudah paham. Aku akan mengambilkan nori di sini. Ya, kita tambahkan nasi. Ya, seperti itu. Kemudian kita gulung. Ya, kita tambahkan keju. Ya, kita gulung semuanya. Kita jadi roll yang sangat cantik. Ya, sudah selesai. Ya, sekarang kita tambahkan di sini. Kemudian kita taruh di situ. Kita tambahkan wasabi di sini dan tomat cherry. Ya, rollnya sudah jadi.
Wah, punyamu sangat bagus. Aku punya ide yang lebih baik. Sekarang kita ambil timun terlebih dahulu. Kemudian kita iris semuanya jadi tipis-tipis. Ya, sudah cantik. Kemudian kita taruh irisan timunnya di sini. Ya, sudah sangat-sangat cantik, bukan? Kemudian kita blender semuanya. Ya, sudah cantik. Dan kemudian kita tambahkan wortel. Selesai. Kita pencet di sini. Selesai. Kemudian mari kita ambil dengan sendok. Dan kita taruh ke dalamnya sini. Ini akan jadi sangat-sangat lezat. Kita gulung semuanya jadi roll yang sangat lezat. Kemudian kita taruh di atas piring seperti ini. Cantik sekali, bukan? Kita tambahkan lebih banyak wortel di atasnya akan jadi sangat-sangat lezat. Nenek tidak mengerti bahwa sushi sayur tidak ada yang suka, tapi yang manis adalah cerita lain. Kita ambil permen karet, kita tata 6 buah, dan kita giling jadi 1 lembaran. Ya baiklah, sekarang kita ambil krimnya. Ya, sudah selesai. Kita taburi dengan M&M, beruang jelly, dan permen nerds. Kemudian semuanya kita gulung. Dan kita tata di atas piring. Punyaku ukurannya memang besar, tapi sushi ini sangat lezat. Selamat menikmati. Wow, aku ingin coba semuanya. Mari kita coba dengan yang klasik, Philadelphia ini. Aku tidak bisa mengambil dengan sumpit. Baiklah, aku akan menggunakan tangan. Enak. Dan apa ini? Apa ini sushi sayur? Menjijikan. Aku tidak suka. Betul-betul tidak enak. Mari kita coba yang lain. Wah, sushi manis. Aku suka sekali yang seperti ini. Wow, rasanya luar biasa. Ini betul-betul lezat. Aku belum pernah makan yang seenak ini. Oh, enak sekali. Nyam, 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 nyam. Ada apa dengan Tiffany? Jadi siapa yang menang? Oh, kalian belum mengerti? Elis, tentu saja kemenangan milikmu. Hore, terima kasih. Ini kemenangan pertamaku. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Wow! Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah, kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang aku menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2, letakkan satu bagian di atas bagian lain, potong bagian bawah tengahnya, dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga basuhkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Oh, rasanya juga tidak enak.
Dan yang menang kue chef. Sudah aku bilang aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh.
Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Okay. Tentu saja, sayang. Oke. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Seperti ini, mengerti? Oke. Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur, mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay. Apa ini tantangan baru? Lihat berapa banyak permen di sini. Untuk apa ini semua? Kita tidak tahu. 1, 2, 3. Nah, ini tugas pertama kalian. Baiklah, aku mengerti. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Ya, coklat itu yang dibutuhkan. Pertama, mari kita ambil pisau di sini dan potong coklat jadi berapa bagian. Ya, seperti itu. Baik, semakin tipis semakin lebih baik. Sekarang kita taruh di tanah. Kita lelekan semua coklatnya dan kita matangkan. Kita tunggu sampai dia semua meleleh. Seperti yang kalian lihat, prosesnya berjalan sangat cepat. Sekarang kita taruh ke dalam cetakan. Cetakan ini sangat-sangat lucu. Kita tambahkan coklatnya di sini dan taruh ke dalam cetakan silikon yang sangat lucu ini. Tunggu sampai dia kering, kita ratakan terlebih dahulu. Ya. Dan kita tuangkan sisanya. Kita tidak butuh itu. Ini yang kita butuhkan. Oh, ayolah. Aku juga akan melakukannya lebih baik. Aku akan menggunakan coklat ini. Enak sekali. Sekarang kita tambahkan coklatnya lagi. Coklat yang banyak. Ya, selesai. Sekarang kita taruhkan semua di sini.
Ini akan jadi coklat yang sangat banyak. Oh iya. Sekarang sementara kita menunggu, kita akan ambil basket di sini. Oh. Wow, apa itu? Oh tidak. Bolanya hancur. Oh, itu favoritku. Oh, maafkan aku. Oh, jangan sedih. Ini aku punya gunting di sini. Iya, tentu saja. Aku bisa memotong semuanya di sini. Dan kemudian aku ambil cetakannya dan aku akan membuat coklat dari basket ini. Mari kita tuangkan di dalamnya. Dan sekarang kita ratakan seperti ini. Sekarang kita hanya perlu meratakannya. Dan kita tuangkan isinya. Wanginya sangat lezat. Dan dia sudah siap. Lihat betapa bentuknya sangat cantik. Sekarang kita isi dengan M&M. M&M sangat lezat. Ya, tuangkan yang banyak sekali. Sekarang kita tutup dengan bagian setengahnya. Dan kita dapat bola basket coklat di dalam sini. Oh, itu sangat-sangat keren. Baiklah, sekarang giliranku. Aku akan membuat apel di sini. Kita celupkan di sini. Ya, tentu saja kita akan membuat coklat apel. Kita tambahkan hiasannya di sini. Ada marshmallow juga. Ada taburan warna-warni. Dan ini dia. Api coklat yang sangat lezat. Jangan lupa dengan permen di sini. Ya, untuk dekorasi yang indah. Ini dia, kami siap. Wanginya sangat lezat. Ayo sayang. Chef, apa yang kau lakukan? Sekarang, aku akan membuat ini. Kita membuat kunafe di sini. Ya, kita tambahkan pistachio. Kita tambahkan pastanya dan kita aduk ke kataifi kita. Kemudian, kita tambahkan rasa aprikot. Kita aduk semuanya. Dan kemudian rasa anggur. Tambahkan rasa blueberry, strawberry, dan pisang. Sekarang kita isi coklatnya dengan kataifi ini. Kemudian kita tutup coklatnya dan tunggu sampai dia meleleh semua. Dan dia selesai. Aku dapat coklat yang lezat dengan mobil yang sangat keren. Mari kita taruh semua di atas piring. Dan kita sudah selesai. Wow, banyak sekali coklat di sini. Wah, lihat ini. Aku akan membuatnya di sini. Wow, mana yang akan kucoba duluan ya? Wah, ada isinya. Mari kita icipi. Strawberry. Wow, aprikot. Aku suka sekali, enak sekali. Sekarang mari kita hancurkan bola basketnya. Wow, banyak sekali isinya. Wow, mari kita icipi semuanya. Enak sekali. Dan lihat ini. Wah, ada coklat dengan apel. Enak sekali. Wow, enak sekali permennya. Aku sangat menyukainya. Tapi selanjutnya pemenangnya adalah Chef. Wah, tentu saja aku pemenangnya. Baiklah, inilah. Buatkanlah aku kue. Ya, aku sangat-sangat tidak sabar mencoba kue. Yeay! Oh, apa yang kamu lakukan? Hentikan, jangan lakukan denganku. Itu sangat tidak profesional. Baiklah, aku akan meratakan kuenya di sini. Sekarang kita akan tambahkan kuenya di sini. Kita ratakan krim ke atas kuenya. Jangan lupa kita ratakan seperti ini. Sekarang kita tambahkan rasa pisang. Kita tambahkan lagi di sini. Dan ya, itu dia. Sekarang kita tutup semuanya. Yes, semuanya sangat lembut. Kemudian kita akan dekorasikan
Kita tambahkan yang sangat cantik. Kemudian aku butuh menambahkan plastik di sini. Nenek, itu sangat tidak profesional. Apa kalian lihat? Aku mau kue ini. Aku tidak mau pie. Aku mau membuat ini jadi kue. Lihat yang bagian kedua. Ini seperti kue, bukan? Sekarang kita tambahkan krim di sini. Sepertinya ini jadi seperti kue, kan? Baiklah, kita tambahkan lagi. Dan kita ratakan semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan hiasan bunga. Dan kita dapat kue yang cantik. Ya. Nenek, aku membuat kue juga. Lihat. Oh, itu sangat cantik, cucuku. Kamu hebat sekali. Wow, itu besar sekali. Ini adalah kue sungguhan, lihat. Itu sangat besar. Mia, lihat. Kupikir itu sangat-sangat bagus. Cantik, bukan? Minggirlah. Pergi dari sini. Baiklah. Kueku sangat kecil. Apa yang harus kulakukan ya? Sepertinya aku punya ide. Aku akan memesan kue tambahan di sini. Ya. Ya, sekarang kueku jadi tinggi. Wah ya, kueku sangat cepat. Lihat, aduh, jatuh semua. Seperti aku bisa memperbaikannya. Seperti aku tidak butuh ini. Oh iya, aku akan membuatnya jadi di sini menjadi seperti kartun. Lihat, bagus sekali bukan? Cantik sekali deku. Oh, itu sangat bagus sekali sayangku. Ini dia. Silakan mencoba. Wah, ini sangat keren. Ini sangat besar. Warnanya juga besar sekali. Enak. Banyak sekali dekorasi di sini. Enak sekali. Baiklah, mari kita lihat apa dengan kue ini. Wow, ini sangat besar. Aku sangat menyukainya. Dan bagaimana dengan yang ini? Bagus sekali, bukan? Wow, banyak sekali krim di dalamnya. Enak sekali, aku sangat menyukainya. Enak. Dan pemenangnya adalah adikku. Yeay, aku menang. Terima kasih. Baiklah, dan sekarang aku ingin donat. Baiklah, itu tidak masalah. Seperti aku mulai duluan. Pertama, mari kita siapkan adonan dan kita potongkan jadi bentuk yang inginkan. Pertama sudah siap dan kita taruhkan ke dalam wajan. Jangan lupa untuk membaliknya ya. Oh, ini sangat panas. Sekarang kita butuh jarum suntik. Jangan suntik aku takut. Jangan takut, ini untuk selai di dalamnya. Kita taruh di sini. Baiklah, seperti itu. Sempurna. Sekarang kita tambahkan gulanya di sini. Seperti ada yang aneh, tapi baiklah. Nenek, apakah kamu bisa hati-hati? Itu ada kesukaanku. Kita tambahkan di sini. Kita aduk semuanya. Dan ini dia. Kita tambahkan di sini. Dan tambahkan lagi sampai semuanya membeku. Ini akan jadi sangat lezat. Apa ini sudah siap? Ya, jeliku sudah siap. Lihat ini, Nenek. Kenapa dia tidak berhasil? Kenapa sangat menempel? Aku tidak suka adonan. Oh, itu dia. Aku akan menggunakan di sini. Lihat betapa cantiknya. Wow, aku selesai. Baiklah, kami sudah siap untukmu. Wow, banyak sekali di sini. Wah, ada yang jelly. Keren sekali. Enak sekali. Oh, apa ini? Ini terlihat sangat lezat. Ada jelly di dalamnya. Enak. Dan lihat yang ini sangat besar. Apa ini Oreo? Tapi ini sulit sekali dimakan. Kenapa ini sangat sulit? Penangnya adalah nenekku.
Terima kasih sayangku, aku sangkan. Enid, hentikan. Mari kita cari tahu apa yang diinginkan Britney. Oh, aku sudah menggambar. Lihat itu adalah koktail. Aku ingin koktail yang enak dan lezat. Aku menunggu koktailmu yang paling enak dan lezat. Aku di sini. Aku baru saja keluar untuk membeli labu. Aku sudah tahu aku akan membuat smoothie yang paling lezat untuk cucuku. Kalian bisa tahu dari Britney bahwa dia pasti kekurangan vitamin. Jadi aku akan memberikannya smoothie sayuran dengan labu. Aku sudah upah semuanya. Dan sekarang kita siapkan brokoli dan bayam. Oh, mereka sangat lezat. Oh, mari kita pasang ini dulu. Sekarang kita blender semuanya. Semuanya akan jadi mengagumkan. Aku kira seperti ini. Warnanya jadi sangat cantik. Sekarang siap? Terima kasih Enid sudah membantu. Thanks. Sekarang kita lihat apa yang kupunya. Bagus sekali. Yang harus kita lakukan adalah masukkan sedotan dan sudah siap. Baunya sangat buruk. Nenek, kau hebat, tapi smoothie sayuran tidak begitu enak. Apa yang harus kulakukan? Itu benar. Aku akan membuat smoothie yang luar biasa. Tuangkan krim ke dalam satu blender, dan di blender yang lain, kita taruh permen di atasnya. Lalu kita tambahkan minuman manis di sini. Fantanya sangat lezat. Kita tuangkan fantanya ke dalam permen, lalu kita blender semuanya jadi satu. Dan lalu kita masukkan krimnya. Warnanya jadi cantik sekali. Kita tuangkan ke dalam gelas. Dan kita tambahkan krim di atasnya. Oh, tapi tidak bisa keluar. Oke, aku akan gunakan tanganku untuk taruh di atasnya. Ini jadi cantik sekali. Kita tambahkan sirup stroberi. Dan tambahkan permen taburan di atasnya. Mereka begitu warna-warni dan cantik. Taruh sedotan dan siap. Jangan bergerak, giliranku untuk memasak. Semua sampah berwarna ini harus dibuang. Dan sebagai gantinya, aku akan menyiapkan bahanku sendiri. Aku akan membuat koktail khasku sendiri. Aku hanya perlu ramuanku sendiri. Lagi pula, bahan kimia bisa menyelesaikan semuanya. Aku hanya perlu beberapa bahan untuk membuat koktail yang sempurna. Ini seperti yang tidak pernah Britney buat sebelumnya. Wow, kita tuangkan semua ke dalam gelas. Wow, Wednesday, kamu seperti ilmuwan sejati. Jangan ganggu aku. Tidak banyak waktu yang tersisa. Aku sudah mengisi gelas dengan koktail dasar. Aku hanya perlu menambahkan bahan rasa dan kutampurkan semuanya. Rupanya mencampur semuanya jadi satu adalah ide yang buruk. Tapi tidak apa-apa, semua orang masih hidup. Hanya perlu menambahkan ramuan rahasianya. Bagus, sudah selesai. Britney, sekarang kau bisa mencobanya. Wow, semua koktailnya enak sekali. Aku yang mencoba dengan satu ini. Wah, ada asap di atasnya. Itu sangat keren. Rasanya asam. Ini mengerikan. Seperti 100 lemon dalam gelas. Wednesday, kau berlebihan. Aku ingin tahu apa ini. Apa ini labu? Tidak enak. Apa, Britney? Apa yang kamu lakukan? Sekarang nenek semua basah. Maafkan nenek. Koktailmu benar-benar buruk. Sekarang aku ingin coba yang satu ini. Kelihatannya sangat lezat. Wow, rasanya sangat lezat. Ini sangat manis. Aku menyukainya. Ini smoothie yang terbaik. Wah, ini koktailku. Aku menang. Terima kasih. Aku sedang menggambar sesuatu yang menarik di sini. Aku ingin sushi roll. Bisakah kalian membuatnya? Sushi roll ini terlihat sangat lezat. Di mana aku harus mulai? Aku akan duluan. Mari kita ambil norinya dan taruh nasi di atasnya. Bagus, kita sebarkan semuanya. Dan kita tambahkan warna-warni di atasnya. Warnanya jadi warna-warni sekarang. Dan aku butuh isian di dalamnya. Ikan. Ikannya berlendir sekali. Aku tahu. Aku akan menambahkan alpukat dan mangga di atasnya. Jat. Ya, ini adalah sushi yang sempurna. Hei, ini jangan, itu berbahaya. Taruh di sini. Ya. Baguslah. Sekarang kita gulung semua isiannya.
Dan sekarang kita potong semua. Kita potong jadi cantik. Wow, roll jadi cantik sekali. Sekarang kita hias di atasnya sedikit krim kuning dan putih. Ini akan terlihat sangat gurih tapi juga lucu. Lihat ini, jadi cantik sekali. Nenek, lihat. Oh iya, bagus sekali. Ini adalah ejekan. Mari aku tunjukkan cara membuat sushi gulung dengan cara yang benar. Ini tidak terlalu rumit. Kita butuhkan beras. Kita bentuk bola. Aku punya penglihatan masa depan. Aku akan memotong norinya. Oh, sudah selesai. Aku akan tambahkan norinya di atas nasi. Kita tambahkan hiasan lagi. Sekarang kita tambahkan lagi di atasnya. Kita tambahkan telur ikan agar menjadi matanya. Sekarang kita tambahkan lagi di sini, tambahkan di sini, dan sekarang keju cottage di atasnya. Untuk menggambar yang lucu. Ya, sempurna. Tambahkan lagi sedikit cabai hiasan di atasnya. Lalu kita taruh di dalam kotak sini. Kita taruh di atasnya agar menjadi indah. Wah, sudah selesai. Wow, Nenek jangan tidur. Aku belum menyiapkannya. Baiklah, Nenek akan menyiapkan sushi yang paling enak. Nenek butuh nori, nasi, timun, dan ikan. Dan tambahan keju di atasnya. Lalu kita gulung semuanya jadi satu. Sekarang tangan Nenek jadi kotor. Agak berantakan ya. Dia tidak bisa menyatu. Aku tidak tahu cara membuat roti gulung. Aku punya ide. Aku akan membuatnya jadi kue. Sekarang kita taruh nasi di bawah sini. Kita tambahkan lagi keju di atasnya. Enak. Sekarang kita tambahkan salmon dan timun. Kita taruh di atasnya. Wah, cantik sekali. Ini adalah sushi roll yang paling indah. Wah, lihat. Betapa cantiknya. Aku harap Nenek suka. Wow, itu banyak sekali. Yang mana aku harus mulai? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Apa ini, Roll? Wow, bentuknya kue. Enak sekali. Tapi dia tidak bisa menyatu. Aku tidak bisa makan. Sekarang tanganku kotor. Nenek, aku tidak mau ini. Sekarang kita coba yang ini. Rasanya enak. Sekarang kita celupkan ke saus merah muda. Mari kita rasakan. Warnanya cantik sekali. Enak. Kamu luar biasa. Ada apa di sini? Wow, bentuknya sangat lucu. Enak. Tapi tidak ada isinya. Tidak enak. Oke, ini pemenangnya. Yeay, aku pemenangnya lagi. Yeay. Aku ingin cookies sekarang. Buatkan aku biskuit yang paling enak. Bagus. Itu sangat mudah. Oke, aku akan menyiapkannya. Aku akan membuat adonan biskuit sekarang. Aku butuh tepung. Tuangkan banyak tepung ke dalam mangkuk. Nit, hentikan. Kamu tidak perlu sebanyak itu tepung. Kamu harus pecahkan telur di atasnya. Itu sudah kamu mengerti? Oh iya, sekarang aku tuangkan susu di atasnya. Baiklah, tuangkan. Sekarang tambahkan gula. Begitu manis. Mari kita aduk semuanya. Kita aduk sekarang. Wow, adonannya jadi makin kental. Tapi keras sekali. Tenang. Kita tambahkan lagi tepung sedikit di situ. Dan kita aduk dengan tangan. Ya, aku akan aduk semua dengan tangan. Sudah berhasil jadi adonan. Sekarang aku akan gulung ini. Ya, keren. Sekarang aku akan hias dengan bentuk kupu-kupu. Kita potong satu-satu.
bentuknya kupu-kupu akan jadi sangat cantik. Potong lagi. Lalu kita taruh ke dalam oven dan tunggu sampai dia matang. Sudah siap. Berapa derajat aku harus mengaturnya? Aku tidak tahu. Baiklah, maksimal. Oke, biskuitku sudah di oven. Bagaimana denganmu, Nenek? Nin, minggir. Aku mencari resep biskuit yang paling enak. Oh, ini dia. Ini sempurna untukku. Ya, itu dia. Aku butuh coklat. Wednesday, bolehkah kamu berbagi coklatmu untukku? Oh, tentu, Nenek. Aku hanya akan menghabiskan sedikit. Itu dia. Terima kasih. Sudah habis coklatnya. Di mana semua coklatnya? Baiklah kalau begitu. Aku akan gunakan coklat ini. Rasanya sama enaknya. Akan kutaburkan di dalamnya. Ini akan menjadi sangat lezat. Di mana coklatku? Aku hanya menulis sebentar dan hilang coklatnya. Mari kita aduk semuanya. Dan kita bentuk jadi biskuit. Cantik. Jangan pegang-pegang, Enid. Sekarang kita taruh ke dalam oven. Buka ovennya. Dan taruh kue kita. Bagus. Yang kita atur adalah derajatnya sekarang. Wah, sekarang kita bisa tidur siang sebentar. Apa itu? Bau gosong. Waktunya mengeluarkan biskuit. Apa ini? Biskuitku tidak apa-apa. Biskuitku selesai. Dan ini punyamu, Enid. Tidak. Kenapa warnanya jadi hitam? Ini adalah mimpi buruk. Biskuitku gosong, Nenek. Aku sangat sedih. Apa yang akan kuberikan ke Britney? Dia tidak mau biskuit gosong. Oh iya, Nenek, kau jenius. Aku bisa nyelupkan biskuit ini ke dalam coklat. Sekarang aku harus memasukkan biskuit ini ke dalam keranjang dan menghasilkan susu. Ya, aku akan membuat biskuit tersesat di dunia dengan coklat ini. Sekarang aku harus melelehkan ke dalam coklat. Dan kemudian aku celupkan biskuitnya dalam coklat yang sudah meleleh ini. Warnanya akan jadi sangat cantik. Wah, lihat. Sangat indah, bukan? Taburi taburan warna-warni di atasnya. Pasti akan sangat lezat. Itu dia. Sudah siap. Aku tertinggal. Aku harus membuat biskuit. Ayo kita nyalakan api. Bagus, kita akan mulai ini semuanya menjadi remah-remah. Ini akan menjadi tanah yang manis dan biskuit coklat. Sekarang aku hanya perlu menambahkan sedikit krim nanti. Kita hancurkan dulu tanah-tanah ini. Kita taburkan semuanya. Lalu kita tambahkan krim kocok di atasnya. Kita tuangkan pelan-pelan. Ya, sudah cantik. Kita tambahkan permen cacing. Tambahkan lagi. Tambahkan taburan. Dan sirup coklat di atasnya. Sekarang taburkan Oreo di atasnya. Wah, ini akan menjadi hiasan yang sangat lucu. Aku tulis RIP di atasnya. Dan ini akan menjadi seperti kuburan. Kita taruh tulang-tulang di atasnya. Kita tambahkan lagi. Dan sekup di atasnya. Ini jadi cantik. Britney pasti suka. Wow, betapa lezat semuanya. Apa itu? Wow, itu tidak terlihat seperti biskuit. Tapi ada skopnya. Wow, itu keren. Ini sangat lezat. Mari kita coba lagi. Apa ini? Kupu-kupu yang sangat cantik. Tapi kenapa pahit sekali? Ini kuenya gosong. Ini tidak enak. Susu ini sangat membantu. Ada biskuit buatan Nenek. Ini pasti enak. Enak sekali. Awesome. Pemenangnya adalah Wednesday. Selamat. Terima kasih. Menangku sudah jelas. Kira-kira hidangan apa yang dipikirkan Ben untuk ujian pertama? Wah, semangka. Tapi bagaimana cara memasak semangka dengan cara yang menarik? Nah, Emma, apa idemu? Tentunya kamu bisa memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Hei, hati-hati.
Ya, sepertinya Emma sekarang punya lebih sedikit pilihan untuk memasak semangka. Tapi kamu bisa memikirkan yang lain, kan? Sepertinya aku punya ide yang keren. Nah, itu adalah alat yang keren, tapi aku tidak mengerti apa yang akan kamu lakukan. Oh, itu tidak berhasil. Dan itu juga. Oh, ini juga tidak berhasil. Dan ada ember di sana. Aku takut bertanya untuk apa itu semua. Oh, dan semangka itu sekarang udah banyak debu. Sudah pasti itu tidak layak untuk dimakan. Emma, kamu akan membuangnya ke sana, kan? Oh, tidak. Emma ingin menghidangkan itu untuk Ben. Itu mengerikan. Dan nenek sudah kecewa di sana. Saatnya menunjukkan pada Emma betapa indahnya semangka itu. Nah, itu keren. Saatnya membuka semangka dan melihat. Wah, itu sempurna. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita ambil pisau khusus untuk memotongnya dengan indah. Wah, keren. Sekarang letakkan potongan-potongan ini di atas piring. Seperti ini. Sepertinya ada satu potong ekstra. Nah, itu akhirnya bisa dimakan. Nah, sekarang giliran koki kita, Betty. Perhatikan baik-baik, karena master sejati sedang bekerja. Wah, bentuk yang tidak biasa. Ini adalah karya seni yang nyata. Sekarang Betty memotong sedikit lagi. Seperti itu, dan masih ada yang kurang sedikit. Betty bekerja sangat keras untuk karya ini. Dan itu dia. Semangka itu adalah kesempurnaan. Bravo, Betty. Itu kerja yang bagus. Ketika hidangan sudah siap, artinya saatnya menentukan untuk pilihannya. Wow, semuanya terlihat keren. Mari kita mulai dengan yang paling menarik di sini. Ini sangat lezat. Semangka tanpa kulit itu memang luar biasa. Aku suka banget. Jadi apa ini? Apa ini lelucon? Ada kotoran di kulit semangkanya. Itu mengerikan. Wah, tapi ini sangat menarik. Baiklah, mari kita coba. Aku penasaran apakah Ben akan menyukainya. Sepertinya satu potong saja tidak cukup baginya. Itu pertanda baik. Sepertinya pilihannya adalah di antara hidangan nenek dan Betty. Ya, koki kita menang kali ini. Selamat untuk Betty, kemenangan yang layak dan yang paling penting memang pantas. Apa yang bisa aku katakan? Master. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cangkang yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan Kinder Surprise yang sesungguhnya. Pertama, kita lelehkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam 3 wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna dan luar biasa. Kita campur 1, 2, dan 3. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cangkangnya. Tutup dan voila. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa. Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit.
Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. 1, 2, 3. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly, tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya, setidaknya kejutannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi, siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang menanti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia, tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi. Sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain, dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, Nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu Emma, sekarang alih-alih apel, pahitnya bawang segar menantimu. Itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyadarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krim kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan nenek? Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat, mencelupkan apel ke dalam adonan, seperti ini. Sekarang memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... Wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan sirup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi 2. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah, lihatlah, krimnya banyak banget. Taburan sedikit, sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma, kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya. Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah.
Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari nenek. Nah, Ben, apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya, dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat nenek, ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak cucuku.